warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan masuk surah Al-Infitor. Surah yang ke-82 masih di juz 30 dan ayatnya ada 19. Kita baca bersama-sama dari ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza, ketika atau apabila. Idza sama'u fatarat. Idza, apabila as-sama'u langit fatarat terbelah. Jadi ini masih membahas tentang hari kiamat, gitu ya. Saat itu idzas sama'u fatarat, maka langit akan terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, wa, dan idza, apabila al-kawakib, bintang-bintang. Kaukabun, jawabnya kawakib, bintang-bintang. Apabila bintang-bintang yang di atas langit itu intasarat, berjatuhan. Wa idza, dan apabila al-biharu, lautan, fujirat, diluapkan. Jadi lautan itu kalau sekarang kita lihat kan stabil airnya ya. Lautan itu lurus. Kalau kita dari ujung Kalimantan misalnya seolah-olah bisa melihat ujung Jawa itu air lurus. Air seimbang. Nah, nanti air di laut itu akan diluapkan, luapkan, lama-lama lautan itu nggak ada airnya lagi, habis airnya. Wa idzal quburu bu'sirat, dan apabila al-quburu, kuburan, kubur itu bu'sirat, dibongkar. Jadi kuburan itu yang tanahnya nutup nanti terbongkar, bukan karena dibongkar manusia ya, karena memang di hari kiamat nanti kuburan pun akan dibongkar, kemudian isi kuburnya, jasad-jasad itu akan keluar dari kuburnya. Saat itu alimat nafsum, alimat mengetahui, nafsun setiap jiwa. Jadi setiap orang, baik itu yang hari itu keluar dari kubur atau yang ikut mengalami zaman akhir gitu ya, ikut melihat peristiwa hari kiamat. Setelah kubur dibongkar, terbongkar semua isi yang di dalam kubur keluar, maka alimat mengetahui nafsun setiap jiwa ma qaddamat, apa yang telah dilakukan, wa akharat, dan yang dia akhirkan. Jadi semua yang dia pernah lakukan itu diketahui, baik yang sudah lama maupun yang baru-baru dilakukan. Dari lahir sampai meninggal itu semuanya diketahui, semua apa yang sudah dilakukan. Jadi nggak bisa istilahnya kalau sekarang misalnya pengadilan dunia ya bisa ditipu-tipu, bisa direkayasa. Kalau nanti enggak, semuanya akan tahu ma qaddamat wa akhirat, apa yang sudah
dilakukan. Nah, firman selanjutnya Allah menyampaikan ini untuk manusia, ya ayyuhal insanu, wahai manusia, ma gharraka, apa yang sudah menipumu, atau apa yang telah membuat kamu lalai gitu ya. Ma gharraka, apa yang membuat kamu lupa bi rabbika, kepada Tuhanmu al-karimi, yang mulia. Karena manusia itu kebanyakan kan banyak yang lupa kepada Allah, taat itu berat, maksiat itu ringan, seperti itu ya. Nah, Allah nanya, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang telah menipumu sehingga kamu lupa atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kemuliaan Allah itu apa gitu ya? Kemuliaan Allah yang disebutkan di ayat ini adalah alladzi, yang. Jadi Allah itu yang khalaqaka, telah menciptakan kamu. Selain diciptakan, kalau diciptakan kan sudah gitu ya, diciptakan selesai. Nah, ini khalaqaka, alladzi khalaqaka, yang sudah menciptakan kamu. Setelah kamu diciptakan, fasawwaka, maka dia menyempurnakan kamu. Setelah diciptakan, disempurnakan, fa'adalak, maka Allah juga menjadikan kamu seimbang. Jadi Allah menciptakan kita ini nggak asal menciptakan, sudah khalaqaka fasawwaka fa'adalak, diciptakan, disempurnakan, dijadikan seimbang. Makanya kalau kita pikir, kalau kita mau berpikir ya, coba kalau mulut kita yang dijadikan Allah besar gitu kan, bagaimana bentuknya? Jadi antara mulut, mata, hidung, alis, tangan, kaki, ini Allah betul-betul menjadikan kita seimbang sehingga kita berjalan juga enak. Nah, udzubillah ya, misalnya kita kena penyakit tertentu, beda aja badan kita atau beda aja tangan kita, pasti itu sudah nggak enak. Itu nggak imbang, bukan karena Allah menciptakan nggak imbang, tapi karena suatu sebab oleh kita sendiri. Nah, Allah menciptakan kita, khalaqaka fasawwaka fa'adalak, penciptaannya sempurna, kemudian juga seimbang, berdirinya kaki di atas, hidung turunnya ke bawah gitu ya. Kalau Allah nggak imbang, kasih ke atas saja kena hujan bingung gitu ya. Ternyata dengan ciptaan Allah yang seimbang ini, masya Allah, kita tinggal menikmati gitu, kita tinggal menikmati. Makanya Allah, kamu udah diciptakan sebegitunya, tapi kok ma gharraka bi rabbikal karim, itu apa yang membuatmu tertipu sehingga tidak taat kepada Allah? Selain khalaqaka fasawwaka fa'adalak, Allah ciptakan dengan bentuk yang sempurna dan seimbang. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak, fi ayyi surah, dalam bentuk apa saja, ma syaa, yang dikehendaki oleh Allah, rakkabak, dia menyusunmu. Jadi manusia ini disusun dengan kehendak Allah. Maka kalau kita melihat ada manusia di daerah mana kulitnya hitam, ada manusia di daerah mana kulitnya putih, ada di daerah mana kulitnya sawo matang gitu ya. Itu memang bentuk itu Allah yang menghendaki. Nah, kadang-kadang pula ada misalnya bapak ibunya rambutnya lurus, ternyata anaknya rambutnya keriting. Nah, itu surah, bentuk itu yang Allah kehendaki, ternyata punya mbah-mbah yang rambutnya keriting. Akhirnya ada di cucu ke bawah gitu ya, ternyata beda dengan bapak ibunya, tapi sama dengan keturunan sebelumnya. Nah, bentuk itu bentuk yang Allah kehendaki. Kita yang punya anak gitu ya, bapak ibunya yang melahirkan, gak bisa juga request pengen laki perempuan aja, terserah Allah gitu ya. Kalau Allah mau menghendaki perempuan ya perempuan, Allah menghendaki laki-laki ya laki-laki yang dilahirkan, dan itu semua atas kehendak Allah. Tetapi yang jelas Allah tidak akan menyia-nyiakan manusia, dan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu atas kehendaknya, dan pasti ada hikmah yang besar untuk kita semuanya. Nah, itu
pelajaran kita di program terjemah surah Al-Infitor ayat 1 sampai 8. Nah, sekarang kita hafalkan 5 kata yang ada di sini. Kita cari yang kira-kira mirip dengan kita ya. Yang pertama al-kuburu. Jadi kata yang pertama adalah al-kuburu. Apa artinya? Kuburan. Kemudian yang kedua qaddamat wa akhirat. Qaddamat itu yang lalu, akhirat yang akhir. Jadi yang pertama al-kuburu, kuburan. Kemudian yang kedua qaddamat, telah dikerjakan, yang lalu. Wa akhirat, yang diakhirkan, yang lalu dan yang akhir. Jadi al-kuburu, kuburan, qaddamat yang lalu, akhirat yang akhir. Nah, kurang 2 lagi. Yang keempat al-insanu. Al-insanu, manusia. Birobbika, rob kan kita biasanya robbi seperti itu ya. Nah, rob itu artinya, kalau kita ketemu di Al-Quran kata-kata rob, berarti artinya adalah Tuhan, rob kita. Jadi 5 kata yang kita hafalkan hari ini. 1 al-kuburu, artinya kuburan. Qaddamat, yang telah lalu. Akhirat, yang akhir. Al-insanu, manusia. Robbi, rob. Nah, 5 kata ini di 8 ayat surah Al-Infitor. Kita ulangi lagi, kita hafalkan sekali lagi. Nanti kalau kita ketemu al-kuburu, berarti kita nggak usah nyari apa itu maksudnya. Al-kuburu adalah kuburan. Yang pertama al-kuburu, kuburan. Kemudian qaddamat, yang telah lalu. Akhirat, yang akhir. Al-insanu, manusia. Dan robbi, Tuhan. Robbi ini kadang bisa robbi, robbu, robba gitu ya, tergantung yang depannya. Ini birobbi karena kedahuluan huruf jar bi. Jadi birobbika. Nah, yang kita hafalkan robbinya aja. Robbi, rob, Tuhan. Nah, demikian pertemuan kita hari ini di surah Al-Infitor bagian pertama. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.